Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif semua, kembali lagi bersama saya di Aufa Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memberikan sedikit tutorial ya mengenai bagaimana cara melakukan perbaikan lampu yang mati pada mobil Toyota All New Avanza 2023 ya. Baik, di sebelah kiri saya ini ada sebuah mobil, ada unit Toyota Avanza 2023 ya, All New Avanza ya. Nah, ini di bagian lampu depannya dia sudah full LED ya teman-teman. Ini lampunya sudah LED ya. Nah, ini tadi dari keluhan customernya itu ada lampu kepala yang bagian sebelah kanan itu mengalami mati ya. Jadi dia tidak menyala yang lampu bagian kanannya ini. Nah, langsung saja kita coba ya teman-teman. Ini kita hidupkan ya. Ini kita hidupkan ya. Di sini bisa teman-teman lihat di bagian lampu yang sebelah kanan ini dia mati ya. Nah, untuk yang sebelah kiri ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk yang sebelah kiri ini lampunya dia menyala atau hidup ya. Nah, ini baik pada posisi low atau high. Ini posisi low, saya posisikan high. High juga mati dia ya teman-teman. Nah, jadi kasusnya adalah lampu yang sebelah kanan mati ya. Bagaimana cara mengatasinya? Mudah enggak? Nah, untuk cara mengatasinya itu nanti bisa teman-teman lakukan sendiri pemeriksaan di rumah tanpa harus membawa ke bengkel ya teman-teman. Caranya cukup simpel, cukup mudah. Jangan berpikiran yang terlalu jauh terlebih dahulu, tapi nanti kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang simpel yang bisa teman-teman lakukan sendiri di rumah. Nanti kalau teman-teman setelah melakukan pemeriksaan itu belum mendapat kejelasan, baru nanti dibawa ke bengkel gitu ya. Tetapi setidaknya teman-teman sudah melakukan pemeriksaan sendiri di rumah sehingga teman-teman bisa menekan biaya untuk pergi ke bengkel gitu ya. Nah, ini saya matikan dulu, saya buka dulu kapnya. Nah, ini kita buka dulu kapnya ya, nanti dilakukan pemeriksaan untuk lampunya yang mengalami kerusakan ya. Nah, apa sih yang menyebabkan lampu mati itu? Penyebab lampu mati sendiri itu banyak faktor ya teman-teman. Salah satunya yang pertama bisa dari lampunya itu sendiri yang mati. Nah, tapi kalau dilihat dari usia mobilnya, ini mobil tahun 2023 ya. Kalau dilihat dari usia mobilnya yang ini 2024, belum ada 1 tahun berarti ya teman-teman, belum ada 1 tahun itu kalau di bagian lampunya kemungkinan kok tidak ya dengan jangka waktu segitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau di bagian lampunya itu yang mengalami kerusakan gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, yang kedua, bisa terjadi pada bagian kabelnya atau wiringnya ya. Gimana terjadinya? Nah, kalau di wiring itu bisa nanti kabelnya putus itu karena apa? Bisa kebakar, bisa dimakan tikus ya. Nah, kalau kebakar untuk mobil yang seperti ini kemungkinan jarang untuk kabel terbakar ya, soalnya dia dilengkapi dengan fuse-fuse pengaman. Jadi ketika ada konsleting dia nanti fuse-nya ya akan putus, bukan di rangkaiannya tapi yang bagian fuse-nya yang akan putus. Gitu ya teman-teman. Beda lagi kalau di rumah teman-teman ada tikus ya atau binatang-binatang yang bisa memotong kabel itu ya. Nah, yang selanjutnya itu di bagian fuse-nya itu sendiri ya. Di bagian fuse-nya itu sendiri. Jadi fuse itu adalah sebagai pengaman ya. Jadi di semua sirkuit kelistrikan mobil itu pasti dilengkapi dengan fuse. Itu sebagai pengaman ketika nanti terjadi hubungan pendek atau short ya. Jadi ketika nanti terjadi konsleting, maka yang akan rusak itu fuse-nya, bukan pada bagian rangkaian kabelnya ya. Kita lebih mudah atau lebih murah untuk mengganti fuse daripada kita mengganti sebuah kabel wiring. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk melakukan pemeriksaan atau perbaikan, kita jangan mengacu ke yang trouble-trouble yang jauh terlebih dahulu atau yang sulit terlebih dahulu, tapi kita memikirkan hal-hal yang simpel ya. Nanti kita lakukan pemeriksaan pada bagian fuse terlebih dahulu. Kalau fuse dipastikan bagus kok belum menyala, nanti dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Langsung saja ya. Untuk fuse mobil ini nanti ya, ini di bagian depan ya. Di bagian depan ini ada sebuah sekring box atau box sekring ya. Ya, ini ada sebuah box sekring ya. Nah, coba kita buka saja. Nah, pada fuse box ini itu ada beberapa komponen.
Nah, ini ada relay ya, ada fuse itu sendiri dan ada integration relay. Jadi untuk mobil ini sudah menggunakan integration relay. Jadi untuk relay-relay semua sirkuit kelistrikannya itu berada jadi satu di dalam ini, sebuah box ini. Itu ya teman-teman. Nah, untuk fuse-nya sendiri ini lokasi di mana sih lokasi yang fuse bagian lampu kepala sebelah kanan itu? Nanti bisa teman-teman lihat pada bagian kotak fuse-nya ini. Bagian kotak fuse-nya ini ada informasi nama-nama fuse. Jadi untuk fuse headlamp itu biasanya nanti disingkat menjadi sebuah huruf yaitu HL ya. HL kalau kanan ya R, right berarti RH, kalau kiri yang ya berarti LH gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk informasi fuse-nya. Nah, ini lampu kanan yang mati, lampu kanan depan. Berarti ini teman-teman lihat di sini. Yang kanan ini HL headlamp ya, yang LH berarti yang sebelah kiri. Yang di bawahnya HL RH berarti ini yang sebelah kanan. Nah, ini nanti yang kita cari. Nah, letak fuse-nya di mana? Padahal di posisi sini. Ini enggak ada fuse-nya. Di mana fuse-nya? Teman-teman jangan bingung ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman lihat di bagian sebelah sininya. Ini ada angka 2 terus ada tanda silang yang ada titiknya ini ya. Nah, di sebelah sini ini. Nah, ini nanti teman-teman cek atau cari di bagian sini. Yang ada angka 2-nya, ada tanda silangnya ini. Nah, itu lokasinya di sini ya teman-teman, di bagian pojok sebelah kiri ya teman-teman. Nah, di sini ada angka 2. Ini menandakan bahwa di sini adalah fuse headlamp sebelah kanan. Berapa kapasitas fuse-nya? Kapasitas fuse-nya sendiri ini dijelaskan di sini adalah 15A atau ampere. Jadi fuse-nya ada 15 ampere. Nah, untuk fuse 15 ampere sendiri itu di sini warnanya berwarna biru. Kode warnanya itu biasanya berwarna biru. Untuk yang warna merah itu 10 ampere, warna coklat muda itu 5 ampere, coklat tua nanti 7,5 ampere, kuning itu di 20 ampere. Dan yang kotak-kotak ini juga fuse ya, tapi dia kapasitas besar, yaitu mulai dari 30, 50 dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Nah, kita fokusnya ke sini saja yang bagian fuse 15 ampere. Nanti kita cek menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan avometer atau multitester. Nah, jadi saya sarankan untuk mobil ini yang all new Avanza ini menggunakan yang digital ya teman-teman, supaya dia karena dia sudah menggunakan integration relay, jadi lebih aman teman-teman untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan yang digital ya. Gitu ya, langsung saja kita melakukan pemeriksaan. Ini kita setting ya. Jadi ini di fuse itu sendiri ada 2 bagian atau 2 ujung ini ya teman-teman. Jadi nanti kita lakukan pemeriksaan di masing-masing ujung ini harus ada tegangannya ya. Nah, ini untuk masanya kita tempelkan di sini di negatif baterai langsung. Nah, ini kita setting di DCV ya, di DCV. Nanti kita cek tegangannya di sini, tegangan inputnya. Nah, ini tegangan inputnya sudah kebaca ada 12,62 volt ya teman-teman. Berarti tegangan inputnya bagus, tidak ada masalah di tegangan input ya. Langsung cek di kaki yang satunya lagi, nanti juga harus ada tegangan 12, sekian itu tadi harus sama ya. Soalnya kenapa? Berarti kalau di sampingnya itu sama berarti fuse-nya dalam kondisi bagus, tapi kalau di sebelahnya tidak ada tegangan berarti fuse-nya dalam kondisi putus. Nah, ini saya ulang lagi, untuk tegangan inputnya di sini 12,63, untuk kaki yang satunya di sini. Nah, di sini tidak menunjukkan pembacaan tegangan ya teman-teman ya. Dia jalan terus, tidak menunjukkan pembacaan tegangan ya teman-teman. Nah, itu ya. Kalau tidak menunjukkan pembacaan tegangan di sini, nanti kita lepas dulu fuse-nya ya. Nah, mohon maaf ini saya menggunakan tang lancip ya, soalnya untuk pencabut fuse-nya tadi tidak ada, saya cari di mobil ini ya. Nah, jadi kemungkinan jatuh atau apa saya kurang paham. Jadi bisa teman-teman menggunakan tang lancip untuk melepas fuse ini ya teman-teman. Nah, ini kita langsung cabut saja. Selanjutnya untuk memastikan fuse ini putus atau tidak, kita cek dengan menggunakan hambatan atau hubungan. Nah, kita kalibrasi ke bagian ohm ya. Nanti kalau dia ada hubungan
Nah, dia menunjukkan angka 00000 ya. Nah, kalau tidak ada hubungan dia akan 0 dan L gitu ya teman-teman. Langsung saja kita cek di kedua kakinya, jangan bersinggungan dengan tangan teman-teman ya. Nah, ini kita cek. Nah, tidak ada pergerakan di displaynya, berarti fuse-nya ini putus. Kalau teman-teman lihat secara visual, nah ini terlihat ya teman-teman. Kalau secara visual mungkin kalau di video kurang begitu jelas, tapi kalau ini dilihat secara langsung ini fuse-nya putus ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau ini sudah diketahui putus, langsung saja kita lakukan penggantian. Nah, untuk spare-nya sendiri di sini ditutupnya ini ada fuse spare. Jadi untuk penggantinya, nah, kita lepas saja untuk fuse yang 15 ampere ini ya. Diusahakan sama ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki fuse yang sama, itu bisa pakai fuse yang kapasitasnya di bawahnya, jangan sampai di atasnya ya teman-teman. Jadi harus malah di bawahnya, jangan di atasnya, gitu ya teman-teman. Nah, ini coba kita cek dulu kondisi fuse-nya bagus atau tidak. Nah, itu terbaca 00000. Nah, itu berarti hubungan fuse bagus. Selanjutnya langsung saja kita pasang fuse-nya. Kita pasang fuse-nya di sini. Setelah itu kita kembali cek tegangan untuk memastikan ya. Nah, ini cek tegangan inputnya. Tegangan inputnya 12,64 volt. Di kaki yang satunya ada tegangan sama 12,64 volt. Berarti kondisi fuse-nya bagus sudah ya teman-teman. Nah, setelah itu nanti langsung saja kita lakukan pemeriksaan pada bagian lampunya sebelum kita melakukan pemeriksaan yang lain. Jadi itu pemeriksaan yang simpel dulu ya. Langsung saja kita cek lampunya sudah menyala atau belum ya. Ini kita hidupkan. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, untuk lampu yang sebelah kanan dia sudah menyala, yang sebelah kiri juga menyala ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kelihatan ya di video ya. Ini lampunya menyala ya teman-teman, bagian kanan dan juga bagian yang kiri ini ya. Ini untuk lampu dekat. Coba saya kasih untuk lampu yang jauh. Nah, ini lampu jauhnya juga menyala ya teman-teman ya. Itu juga menyala ya. Berarti itu trouble-nya sudah ketemu. Masalahnya terjadi pada fuse yang mengalami putus atau fuse-nya rusak, putus. Itu bisa disebabkan karena kotoran atau short ya. Jadi itulah amannya kalau ada fuse-nya pada suatu rangkaian kelistrikan gitu ya teman-teman. Nah, ingat ya teman-teman, kalau teman-teman nggak punya fuse pengganti dengan kapasitas yang sama, jangan sekali-kali mengganti fuse dengan kapasitas di atasnya. Bisa nggak? Bisa. Tetapi nanti efeknya apa? Kalau ada konsleting, ya, kalau ada hubungan pendek, dia tidak akan putus kalau dia kasih fuse di atasnya ya. Efeknya apa? Kalau dia tidak putus, kalau ada konslet, itu bisa menyebabkan semua rangkaiannya itu menjadi terbakar ya. Jadi hati-hati, diingat-ingat. Jangan sampai nanti mengganti fuse-nya di atas spesifikasi. Bisa-bisanya, tapi ada efek sampingnya itu ya, jika terjadi masalah ya teman-teman. Karena semua itu sudah diperhitungkan sama pabrikan. Itu ya teman-teman. Cukup sekian, itu penjelasan singkat mengenai bagaimana cara kita melakukan perbaikan trouble pada lampu kepala dari mobil All New Avanza 2023 yang mengalami kerusakan. Cukup sekian video kali ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe, karena like, comment, subscribe teman-teman akan membantu berkembangnya channel ini. Sekian dan terima kasih. Salam teknik, salam otomotif.